Kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Kalau sudah, saya akan membacakannya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Perhatikan, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia huruf kecil. Ya. Kemudian kita juga akan melihat firman Tuhan yang paralel di dalam Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berserulah katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Perhatikan, dia di sini huruf besar. Baik, berangkat dari kisah yang sering kita baca setiap tahun, yaitu diambil dari Matius 21 ayat 29 ini, dan umumnya di setiap gereja, ayat ini pasti dibacakan menjelang masa Paskah. Dan ayat ini sebenarnya bukan satu ayat yang baru, karena ini sudah muncul di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur 118 itu. Nah, kita melihat di sini ada kata yang sangat unik dan menarik, dan saya sangat terberkati luar biasa dengan ayat ini, karena hari Jumat kemarin setelah ibadah online, saya membuka email yang saya terima dari pelajaran yang saya terima setiap minggu, di mana tema daripada khotbah kaum Yahudi ya, yang diadakan seluruh dunia itu setiap minggu itu ayatnya selalu sama dan bahasanya sama. Dan ayat ini muncul bukan satu kebetulan, karena ayat ini setiap tahun dibacakan pada upacara Hari Raya Pondok Daud yang berakhir pada hari Jumat kemarin. Dan saya membaca merenungkan bagian daripada ayat ini, dan saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Di mana kalau kita melihat Alkitab ini, di dalam Mazmur ini, perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Mungkin situasi yang kita hadapi saat ini adalah sama di mana-mana, di seluruh dunia mengalami tekanan yang luar biasa. Tadi pagi saya sebelum berangkat ke gereja membuka HP, ada satu berita 8 langkah yang harus dipersiapkan dalam rangka mempersiapkan masa kelam di tahun 2023. Hal ini mungkin bagi kita sudah merupakan satu peringatan keras bagi kita bahwa masa-masa yang kita hadapi bukan masa-masa yang mudah. Presiden kita sudah mengingatkan berkali-kali tentang adanya masa-masa yang semakin tidak mudah ke depan. Kemarin Presiden mengumumkan sudah ada 4 negara yang sudah masuk di dalam zona perawatan IMF karena memang bangkrut. Dan diperkirakan masih ada 66 negara yang sekarang antri untuk menjadi pasiennya IMF. Hal yang sama juga diungkapkan oleh orang-orang percaya pada saat ini, bahwa apa yang mereka hadapi bukan masa-masa yang mudah.
terbukti di dalam pembacaan firman Tuhan ini setelah saya pelajari lebih dalam lagi. Ternyata dampak daripada corona kemarin, masa 2 tahun lebih itu sampai dengan hari ini ditambah dengan perang dingin yang ada antara Rusia dan Ukraina, ya, yang disebutkan memperparah keadaan. Ternyata apa yang saya pelajari dan kita semua tahu di dalam firman Tuhan, bangsa Israel sudah terlebih dahulu mengalami masa-masa seperti itu. Sehingga apa yang dituangkan di dalam Alkitab itu bukan lagi hal yang baru. Kenapa? Semua yang dicatat di dalam Alkitab itu merupakan sebuah sejarah dan sebuah fakta yang tidak bisa disangkal bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mengalami jatuh bangun berkali-kali. Kita melihat bagaimana campur tangan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Begitu mereka berjaya, mereka lupa akan Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan. Dan begitu mereka kemudian ditolong kembali oleh Tuhan, mereka lupa kembali akan Tuhan. Dan hal ini juga merupakan hal yang bisa kita sebutkan sebagai pasang surut kehidupan orang beriman, seperti halnya kehidupan kita sendiri. Kalimat yang baru ayat yang baru kita baca bersama-sama ini bukan suatu ayat yang kebetulan saja kita baca, tetapi ada satu alasan tertentu kenapa Daud menyanyikan kidung pujian ini. Kalau kita melihat di dalam ayat 25 tadi dikatakan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Coba minta tolong DAC, Tehillim tadi dibuka. Ya. Nah, di dalam kitab aslinya dikatakan di sini save now. Ya. Berikan kami keselamatan sekarang. Dengan kata save itu adalah Hosiana. Hosiana artinya selamatkanlah kami sekarang. Gitu. Kenapa? Kata sekarang ini menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendesak. Kita selama ini taunya kata Hosana itu hampir ekuivalen dengan kata haleluya. Karena kalau kita lihat dari kitab Matius 29 tadi dimulai dengan Hosana. Kita taunya Hosana itu adalah puji Tuhan. Tetapi kata Hosana itu asalnya berasal dari kata Hosiana. Selamatkanlah kami sekarang. Orang yang mengatakan selamatkanlah kami sekarang, ini berarti kondisinya tidak sedang aman-aman. Kondisinya sangat emergensi. Kenapa emergensi? Kalau kita melihat bagian-bagian di dalam 118 ini, kita mulai dari ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud mengingatkan kita, kasih setia Tuhan itu tidak pernah surut. Hal yang sama juga disampaikan kepada kita pada hari-hari ini. Kemarin di masa-masa pandemi kita melihat bahwa karena memang kondisi yang sangat emergensi sehingga gereja pun harus tutup pintu untuk melakukan pelayanan. Kita semuanya melakukan ibadah from home, dari rumah. Dan hal ini juga membawa dampak. Selain di rumah ini kadang-kadang kita tidak kusuk di dalam ibadah. Tetapi memang kondisinya sangat mendesak, emergensi sekali. Tetapi yang aneh,
pada waktu ibadah sudah dibuka kembali. Yang datang ibadah itu kita lihat hanya beberapa orang saja. Alasannya, wah, kondisinya masih seperti ini. Tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka bisa pergi kemana-mana. Statusnya berganti-ganti terus. Gitu. Ya, puji Tuhan di tempat ini nggak ada ya Bu Marlina ya. Yang ada di tempat lain ya. Itu. Tetapi ini juga satu hal yang perlu kita perlu kita diingatkan kembali akan firman Tuhan. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah luput dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya catat di dalam Mazmur ini. Kenapa Daud mengucap syukur di dalam kehidupannya? Dan kenapa dia katakan, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kalimat yang sama juga Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan. Bahasa aslinya aja, Baruk haba Hashim Adonai. Orang yang datang karena Tuhan, yang hatinya terdorong karena dia rindu untuk berada di hadirat Tuhan, ada banyak hal yang dia akan alami. Dan ini merupakan catatan daripada Daud. Catatan pertama, Daud mengatakan bahwa orang yang datang di dalam rumah Tuhan itu, dia akan mengetahui bahwa ada estomihi. Ya. Apa itu? Bahwa di tengah-tengah kondisi apapun yang dia alami, Tuhan adalah gunung batu dan kubu pertolonganku. Di dalam Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Daud mengalami hal ini. Pada saat dia berada di rumah Saul, dia sendiri menjadi musuh Saul. Dan bahkan nyawanya pun terancam. Sehingga dia di dalam dicatat di sini bahwa batu yang sudah dibuang oleh tukang batu itu pun dipungut untuk menjadi batu penjuru. Demikian juga setiap kita yang kita hidup senantiasa rindu akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang terserak. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Kondisi apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita memiliki satu benteng pertahanan yang teguh dalam hidup kita. Daud menyadari bahwa di dalam kehidupannya, pada saat dia mengalami kesesakan, ada yang disebut dengan inokafik. Gitu. Apa itu? Pada saat dia berseru kepada Tuhan, Allah mendengar seruannya. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini mengalami kesesakan? Bukan hanya Mbak April, bukan hanya Pak Julius, tapi saya percaya kalau semua disuruh bersaksi, maka setiap kita akan percaya bahwa pada saat kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan benar-benar menjawab doa kita. Tuhan itu tahu mana yang menjadi keinginan kita atau mana yang ingin menjadi kebutuhan kita. Kalau kebutuhan itu pasti Tuhan sediakan. Amin. Tapi kalau itu keinginan kita, Tuhan akan lihat seberapa emergensi keinginan itu harus segera dipenuhi.
Karena Tuhan juga tidak ingin memanjakan dirinya dengan hal-hal yang membuat kita sendiri menjadi orang-orang yang akhirnya menggampangkan Tuhan. Kita lihat hanya ada berapa banyak orang yang pada saat dia mengalami kesusahan, dia begitu tekun datang beribadah. Saya mengingat pada waktu ini kebetulan kita bulan depan akan memperingati hari ulang tahun gereja ya. Sebelum gereja ini ada, kita ada di Jalan Selorjo. Dan di situ kita malam-malam tertentu mengadakan doa malam. Bahkan juga jam 4 pagi kita sudah ada di gereja untuk kita melakukan doa pagi. Khusus kita minta agar Tuhan menyediakan tempat bagi kami untuk bisa beribadah. Pergumulan yang kami jalan itu bukan pergumulan yang mudah. Mengingat kemampuan jemaat juga biasa-biasa saja. Bukan jemaat-jemaat yang penghasilannya itu boleh dikatakan lebih dari cukup. Tapi puji Tuhan mereka adalah orang-orang yang tetap dicukupkan oleh Tuhan. Lebih dari 4 tahun kami berdoa. Tetapi apa yang kami kumpulkan dalam 4 tahun itu sangatlah jauh daripada harapan untuk kita bisa membeli sebuah gereja. Sampai kami bersama dengan Pak Adi, setiap kali ada info, setiap kali ada apa, kita datangin, kita cek tempat itu sampai di kampung-kampung. Sampai di kampung pun kalau kita kalkulasi dengan dana yang kita miliki, kita tidak akan pernah bisa punya gereja. Dan pergumulan itu tidak cukup sampai di situ. Ada banyak hal dan bukan hal yang menyenangkan. Kalau nggak kuat-kuat gitu bisa mungkin iman setiap kita menjadi goyah. Ada banyak tantangan dan tantangan yang terbesar itu bukan datang dari luar. Semua orang tahu kalau kita akan mendirikan gereja atau bertempat mencoba gereja, tantangan terberat adalah dari lingkungan, dari luar. Tetapi kenyataan yang ada, tantangan itu justru datang dari saudara-saudara kita di dalam gereja itu sendiri. Dan untuk itulah, kita melihat bahwa perjalanan gereja ini sampai hari ini bisa ada. Semua karena pertolongan Tuhan. Pada saat kita berseru-seru pada Tuhan, Tuhan juga mendengar seruan kita. Sehingga pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, diberkatilah setiap dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini bukan main-main. Karena apa? Kita datang ini dengan satu tugas. Menyadari siapakah kita. Kita menghadap bukan menghadap Pak Adi, bukan menghadap Bu Marlina, bukan menghadap majelis, tetapi kita menghadap Raja di atas segala raja. Pada saat kita mungkin dipanggil wali kota gitu aja, mungkin sudah mulai dari malam kita siapkan baju. Yang ibu-ibu sudah make up lebih awal. Tetapi kita ini menghadap Raja atas segala raja. Bukan sembarangan orang yang kita temui. Dan pada saat kita menghadap Tuhan, kita tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong.
Amin. Karena setiap orang yang datang menghadap Tuhan, yang dari rumah dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkat dalam kehidupannya. Begitu juga Daud. Daud menyadari bahwa apa yang dia alami bukan hal yang gampang. Di dalam kehidupannya Daud, dia dihadapkan pada perang. Bahkan perang yang terutama adalah perang diperangi oleh bapak angkatnya sendiri, mertuanya sendiri. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini juga mengalami peperangan yang sama? Musuh terbesar kita pertama adalah diri kita sendiri. Musuh kedua kita adalah orang-orang yang kita cintai. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, yang kadang-kadang sudah nikah sekian tahun aja tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Mungkin anak-anak kita. Sehingga ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Kepada siapa kita mengadu? Apakah kita curhat di status? Hari-hari ini kan di status ya kalau curhat ya. Gitu. Disyukurin orang malahan. Nah. Satu-satunya pribadi yang bisa menampung akan curhat kita adalah Allah kita. Yang di dalam tangannya rahasia kita tidak pernah bocor. Apa yang dia dengar pasti direspon. Sehingga percayalah setiap kita tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Daud menyadari bahwa ada yang namanya reminiscere, yaitu Allah yang rahmatnya ada untuk kita selama-lamanya. Orang yang ada di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah ditinggalkan sebarang sekejap. Mata Tuhan selalu menatap dia. Tangan perlindungannya selalu menyertai dia. Berkat-berkatnya selalu diturunkan atas dia. Dan semua kebaikan tidak akan pernah luput dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang kenapa kita perlu untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Karena apa? Allah yang ada bukanlah hanya Allah yang kita dengar. Allah yang gambarnya dipajang di rumah-rumah setiap orang Kristen. Allah yang pribadinya digantung di dalam salib yang kita pakai. Tetapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang nyata. Yang disebut dengan okul mata ya, yang bisa dilihat dengan mata. Kenapa? Ada orang selama ini tanya, pernah nggak kamu lihat Tuhan? Ya enggak bisa bro. Siapa yang bisa lihat Tuhan kalau nggak nabi? Nabi aja nggak semuanya lihat Allah. Halo? Mari kita rubah mindset kita. Kita lihat orang-orang di sekitar kita. Kejadian mencatat bahwa setiap kita diciptakan Tuhan sesuai dengan sifat dan gambar Allah. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang wajahnya, yang sikapnya adalah pribadi-pribadi Allah yang diletakkan di kanan kiri kita.
Senyum mereka adalah senyum Bapa. Tutur kata mereka yang senantiasa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada firman Allah yang diletakkan dalam lidah dan hatinya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dikirim Tuhan, yang dikirim Allah untuk senantiasa menjadi penolong bagi kita. Firman Tuhan mencatat jelas loh ya, burung gagak aja dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Terlebih orang-orang percaya. Keberadaan kita adalah untuk menjadi berkat, saling memberkati. Sehingga orang akan melihat bahwa pribadi Allah nyata di dalam kehidupan orang percaya. Pribadi Allah bisa dilihat di dalam kehidupan orang percaya. Allah kita bukan Allah yang fata morgana. Cuma didengar aja, memberikan penghiburan kepada kita secara psikologi, supaya kita kuat, cukup berkata, semangat bro. Allah kita bukan Allah yang demikian. Tapi Allah kita adalah Allah yang benar-benar bekerja. Nyata. Yang sosoknya tidak hanya fata morgana, tetapi firman itu menjadi manusia, hidup di antara kita, memberikan kita teladan. Dia datang kepada pemiliknya tidak mengenal dia. Dan dia rela disalib untuk kau dan aku. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Sehingga kehidupan orang percaya seharusnya adalah suatu kehidupan yang penuh sukacita. Kenapa? Karena orang percaya adalah orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan. Orang-orang percaya adalah orang yang hidupnya bisa bersyukur. Sehingga kita penggawean gak cuma sambat, tok. Bangun tidur sudah sambat. Ketemu tonggone sambat. Gitu. Sehingga gak bisa mengucap syukur. Gitu. Sehingga tonggone sing nyukurno syukur. Ya kan? Kehidupan semacam ini bukan kehidupan yang menjadi berkat. Tapi kehidupan yang menjadi batu sandungan. Kita bersyukur pada hari ini. Sebentar lagi gereja kita akan memperingati peringatan hari jadi gereja yang keberapa Bu Martina? Ke-11. Ya. Sudah mendekati masa mendekati masa teenager, ya. Teenager. Jadi teenager itu mulai dari 13 ya, 13. Ya. Jadi 11. Dan ini adalah satu masa-masa di mana kita mulai lagi bukan disebut sebagai anak. Tetapi sudah masuk di dalam masa-masa transisi. Itu masuk yang dinamakan usia remaja. Usia di mana kita dilatih untuk mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Usia di mana kita tidak lagi disebut sebagai anak kecil. Karena biasanya kalau sudah remaja itu sudah memiliki selera. Ya kan? Nah, remaja itu sudah mulai mengungkapkan ide-ide mimpi-mimpinya. Itulah kenapa kemarin di dalam rapat minggu yang lalu kita gembala majelis sepakat untuk bagaimana acara daripada event perayaan hari jadi gereja dan Natal, acara tutup tahun,
dan sekaligus juga acara buka tahun, kita berikan kepercayaan kepada muda-mudi gereja, juga kepada para dewasa muda, supaya mereka mulai diberi latihan, diberikan satu tanggung jawab untuk bagaimana mereka menjadi generasi penerus bagi pekerjaan Tuhan. Karena gereja juga akan bersalah apabila tidak pernah melatih, tidak pernah membantu memberikan proses kedewasaan kepada para pemuda, dewasa muda untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya kita memberikan ruang yang cukup kepada generasi-generasi muda untuk bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kemarin sejak minggu dan kemudian beberapa hari ke depan di dalam minggu-minggu ini, semua yang ditunjuk sudah mulai membentuk tim. Dan ada banyak hal yang saat ini menjadi pergumulan daripada gereja juga. Di mana sejak dari masa pandemi, banyak hal yang juga dialami oleh gereja, yaitu juga pasang surut di dalam kondisi kas gereja. Saya harus jujur karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, kita harus juga ambil bagian karena apa? Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan kita bersama. Karena kita pada waktu datang di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, hendaknya kita tidak dengan tangan kosong datang di hadapan Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Maka setiap benih yang engkau tanam akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan panitia memutuskan bahwa kita akan mengalihkan dana di kantong soklat mulai hari ini. Tidak lagi dipakai untuk dana misi, tetapi akan dialihkan untuk kepentingan daripada kebutuhan 4 event yang akan diselenggarakan ke depan. Pertama adalah event Hari Jadi Gereja, Hari Natal, dan juga tutup tahun serta ibadah buka tahun. Kebutuhan bukan sedikit, ya, di mana kondisi dana yang ada selama ini operasional hanya digunakan untuk menutup biaya-biaya kebutuhan operasional gereja, ya kan? Kalau saya mau jujur pada hari ini saya terbuka terang-terangan, gitu. Persembahan yang kita kumpulkan aja tidak pernah mencukupi untuk memberikan persembahan kasih kepada gembala kita secara layak. Gembala kita selama ini menerima nggak ada separuhnya UMR. Tapi puji Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk keluarga gembala kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap gembala, dia akan menikmati susu daripada domba-dombanya dan bulu daripada domba-dombanya. Tetapi hamba Tuhan kita, gembala kita, selama ini belum bisa mengatakan panen daripada apa yang digembalakan. Saya kalau nggak ngomong, saya dosa, ya, karena tanggung jawab kita bersama. Ya, kalau Pak Adi, Bu Marlina, nggak mungkin akan berani khotbah semacam ini, dan saya tidak terima titipan mereka. Tapi ini adalah tanggung jawab kita majelis dan tanggung jawab kita daripada jemaat untuk juga memikirkan daripada keadaan gembala kita. Sehingga di belakang itu ada
amplop yang memang saya buat di situ adalah persembahan khusus untuk gembala, gitu. Seberapapun itu yang tergerak boleh diambil, boleh diisi, ya kan? Kami jemaat memutuskan untuk tidak mengedarkan list untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan daripada perayaan ulang tahun gereja, Natal, maupun juga untuk tutup tahun dan buka tahun. Tetapi dari tempat ini saya sampaikan bahwa setiap orang yang datang pada Tuhan pasti akan diberkati. Kembali pada motivasi kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah tangan kosong datang kepada Tuhan. Panitia membutuhkan dana sekitar 4 juta lebih. Ya. Di mana kas pada hari ini ada sekitar 500 itu aja untuk menutup kebutuhan operasional gereja yang juga belum tentu bisa ini ya untuk awal bulan. Ya, jadi saya katakan aja kas kita kosong, jujur. Sehingga nanti setelah gereja selesai kita akan umumkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan dirinci oleh panitia yang sudah terbentuk. Dan kita berharap ini adalah gawe kita bersama, ini adalah pekerjaan Tuhan, mari kita bersama-sama bergotong royong seberapapun yang Tuhan gerakkan. Apapun yang kita bisa berikan selama waktunya masih ada. Selama kesempatan ini masih Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan tadi di dalam ayat 20 Matius 118 ayat 19 dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah di mana tempat kita belajar. Rumah Tuhan adalah tempat di mana kita dididik dan didewasakan iman kita. Dan di dalam rumah Tuhan ini semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin kita belajar mengasihi Tuhan, maka dari tempat ini juga Tuhan dikatakan di sini, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan yang jauh dari sempurna yang bisa saya sampaikan ini benar-benar boleh membawa kita semua bersama-sama, mengingatkan kita bersama-sama bahwa tidak pernah kita akan pulang dengan tangan kosong. Satu pujian akan kita dengar berkaitan dengan tema daripada diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Marcel bisa tolong dibantu? Aci, mungkin teksnya bisa ditampilkan. Ketemu.
Diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hormat pada Bapa, Putra, Roh Kudus. Hormat pada Bapa, Putra, Roh Kudus. Baruch haba Beshem Adonai. Baruch haba Beshem Adonai. Haleluya, 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 Ya, diberkatilah setiap kita yang datang di dalam nama Tuhan.